Sekarang ini kalau di YouTube ya, walah wong padha ngumblukno awake dhewe ini kan, enek kelompok iku sing nenek moyange jerene iso ngundurno pesawat diawe. Loh kok kamu berangkat, saya belum itu. Akhirnya pesawatnya mundur. Nah, itu ngono kuwi ya oleh. Tapi jenenge wong ngumbluk cocok apa ora, sementing Bu dene dhewe karo Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet ketika merdeka Indonesia duwe apa? Kuwi nek buktine kan. Indonesia punya apa? Belum punya apa-apa. Tentara rong duwe, baru ada no. Maka para kiai mereka menyongsong dengan senjata apa musuh yang bersenjata lengkap, tank, terusan dengan apa ini jet tempur, dihadapi nganggo wiritan, dihadapi nganggo takbiran. Nyatanya menang, Indonesia merdeka. Itu jasanya dari nenek moyang kita. Wong Indonesia yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa itu umbluk? Boleh, itu adalah termasuk khawariqul adah. Kenapa? Karena ono buktine, ya ono bukune Syekh Syihabuddin dari Mesir iku mengarang buku jenenge Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Labinatil Istiqlal di Indonesia. Nah, wong luar negeri Syekh Syihabuddin pernah dia manggon ning gone Tebuireng ketika mempersiapkan kemerdekaan. Jadi dia itu wartawan jurnalis tapi memantau persiapan kemerdekaan di Indonesia itu. Dia sampai membuat ngarang buku Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Labinatil Istiqlal di Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Ini data, bukunya ada. Santri-santri ini podo cerita yang bareng karo Mbah Hasyim. Saya itu pernah ya, jadi ini bukan cerita bual, pernah mendatangkan alumni Tebuireng itu mendatangkan Mbah Yai Abdurrahman Bajuri dari Purworejo. Itu menceritakan dulu Tebuireng itu sebagai sentral pergerakan kemerdekaan. Sampai Bung Karno menjelang kemerdekaan itu sowan ke situ 3 kali. Mempersiapkan apa kemerdekaan itu, perintah untuk memproklamirkan 17 Agustus itu adalah Mbah Hasyim. Senajan banyak versi lain sing menyebutkan ini kabeh nenek moyange sing melok londo bareng sing melok amul melok londo. Jadi ini waktu kemerdekaan dulu jadi antek londo melok amul ngacung. Mbahku ya pahlawan lho, enek buku nih ini enek buku nih, dia adalah pengkhianat bangsa, namanya Habib Usman bin Yahya. Aku di buku nih, kitabnya punya saya, Anani Soadu. Dia mengharamkan berontak karo londo, sementara Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan untuk kita berusaha kemerdekaan. Itulah pemaparan yang sangat luar biasa dari seorang kiai dari Bojonegoro, saudara-saudaraku. Memang kalau kita cermati apa yang disampaikan Pak Yai dari Bojonegoro ini menarik. Habib itu selalu mengunggulkan dirinya sendiri, mengunggulkan golongan mereka saja, mbah-mbah mereka, buyut-buyut mereka, datuk-datuk mereka. Yang paling ampuh bisa mengundurkan pesawat yang sudah terbang karena ketinggalan, bisa memadamkan api neraka,
bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu, bahkan mi'raj 70 kali. Nah, ini syarat akan kepentingan sebenarnya kalau kita cermati ya. Ini hampir rata-rata Khabib itu narasinya seperti itu. Selalu mengunggulkan golongan mereka. Ya iya. Sampai di situ itu ada statement dari banyak Khabib. Bahkan suatu ketika kami pernah ditanya oleh orang-orang, apa benar ngaji dengan kiai saja itu belum cukup kalau belum ngaji dengan Khabib. Nah, ini narasi-narasi yang dibangun ini saling berkaitan menurut kami. Seumpama kita telusuri ya, berkaitan, contoh ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan Khabib. Ini ada hubungannya dengan Khabib bodoh 1 mengalahkan 70 kiai yang alim. Nah ini seakan-akan Khabib ini adalah ras yang paling hebat, paling mulia, paling tinggi derajatnya gitu loh. Terlepas Khabib ini sebagai dzurriyyah Nabi, ini ada penggiringan seperti itu. Dan nanti ada sangkut pautnya dengan Habib itu sebagai dzurriyyah Nabi. Ini sebuah pola yang luar biasa menurut kami. Dan hari ini terbukti kan, semuanya itu diakuisi oleh Khabib. Pancasila yang bikin Khabib, merah putih yang bikin Khabib, bahkan yang memerdekakan Indonesia Khabib. Tidak cukup sampai di situ, yang mengislamkan orang Nusantara itu Khabib, bukan Wali Songo. Padahal sejarah mencatat dengan tinta tebalnya dan jelas Wali Songo gitu. Nah, hari ini muncul banyak para Khabib ini yang mengusung salah satu datuknya itu sebagai pahlawan nasional. Makanya Pak Yai dari Bojonegoro tersebut yang punya kitabnya tentang bagaimana sepak terjang Khabib itu tempo dulu yang bawa ke Nusantara ini kan Belanda toh, dan diperkuat dengan kerjasama antara VOC Belanda dengan Khabib, yaitu Usman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia atau muftinya Belanda, Dewan Fatwanya Belanda, yang mengharamkan melawan Belanda dengan dalih Belanda itu pemerintahan yang sah tempo dulu kan gitu. Ini kan sangat bertentangan dengan giroh semangat yang digelorakan Mbah Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan resolusi jihad. Bahkan di situ kepada laki-laki yang radius 90 km ya itu wajib membela tanah air. Semua matinya itu mati syahid. Nah, antara fatwa Hadratus Syekh dengan fatwanya Usman bin Yahya ini kan benturan. Ya jelas kalau kita telusuri sebodoh-bodohnya kita bisa menarik kesimpulan. Loh, iya Usman bin Yahya itu kan Dewan Fatwanya Belanda, muftinya Belanda, dan itu tiap bulan digaji. Ya otomatis ya jongosnya lonto. Nah ini cucunya ini tidak tahu malu hari ini, mengklaim bahwa mereka itu pahlawan gitu loh. Ya walaupun yang diusulkan menjadi pahlawan itu bukan Usman bin Yahya, ini kan lucu. Wong kalian itu tempo dulu itu bekerja sama dengan Belanda, menjadi anteknya Belanda. Lah pribumi mati-matian berusaha untuk memerdekakan Indonesia dari cengkraman kolonial. Nah hari ini kok tahu-tahu mengusulkan Ngacung sebagai pahlawan. Ini kan lucu ini. Ini sumbernya dari mana? Ya narasi-narasi yang dibangun tempo dulu
yang bikin merah putih KB, yang memerdekakan Indonesia KB, dan seterusnya bla 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 bla. Akhirnya mereka pada saat pengikutnya sudah banyak, merasa mampu, merasa banyak yang mendukung, akhirnya mereka memproklamirkan diri. Ya tentunya datuknya mereka itu sebagai pahlawan. Ini yang harus kita antisipasi. Narasi-narasi ndobos yang dibangun oleh Habib Topologi ini, aduh, ngeri. Makanya kami yakin bahwa pengakuan mereka sebagai cucu Nabi ini ya ndobos saja. Sebagaimana penelitian dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tidak bisa dibuktikan, mereka tidak bisa membuktikan sebagai duriah Nabi gitu loh.